Kasih Bu. Assalamualaikum Pak Saat Murdi. Wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah bisa ketemu masih kita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para pecinta Al-Quran, para sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang tergabung di dalam Al-Asani. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pagi ini dikurniai iman, Islam, Al-Quran, kemudian kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi yang tidak kita bisa hitung banyaknya. Sehingga kita masih dapat menghirup udara segar pagi ini. Kita bertemu di Zoom Al-Thani sebagaimana biasa setiap pada subuh kita membahas beberapa ayat dari surah-surah di dalam Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 44 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Khadijah Nasution, Ibu Mimi Nasution. Selamat Bu, setelah jelaskan kepada kami, sudah kita dapat menambahkan kosakata kita dengan baik. Baiklah kita bacakan tadabbur dari ayat 44 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu ahaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Sadaqallahul azim. Falamma nasuma zuktirubih, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka. Kemudian dijawab, patahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami pun membuka suatu pintu kesenangan bagi mereka. Ini suatu dimulai dengan kalimat dia melupakan Allah, tetapi mereka diberi kesenangan. Itu sebagai peskot untuk mereka lalai dengan kondisinya. Kemudian hatta iza farihu bima utu, sehingga apabila mereka gembira telah apa yang diberikan kepada mereka, sampai mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, dengan dibukanya pintu-pintu langit, artinya rahmat, kesenangan yang banyak mereka peroleh. Kemudian anja ahosnahum baltah, itu kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Jadi mereka tanpa sadar sedang asik-asik, mereka menikmati kesenangan itu, mereka ditimpa dengan siksaan yang tiba-tiba. Fa'izahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Kembali kepada peringatan Allah, karena dia melupakan peringatan Allah. Falamma nasuma zukkirubih,
mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka. Di dalam ayat yang sama makna, surah Al-A'raf ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina tahazu dinahum lahwan wa la'iba wa rarathumul hayatud dunya fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim haza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dikatakan di situ allazina takhazu dinahum lahwan wala'iban wararathumul hayatud dunya, yaitu orang yang menjadikan agama itu sebagai main-mainan. Jadi agama dijadikan mainan, bagi diperolok-olokkan, kemudian dijadikan senda gurau, dan mereka itu ditipu oleh kehidupan dunia. Mereka tak sadar kehidupan itu hanyalah menipu mereka. Fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim haza. Maka pada hari ini dimaksudkan itu pada hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan dengan hari ini. Orang-orang yang bermain dengan agama, menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka tertipu ke guna, karena sebenarnya mereka itu melupakan bahwa mereka nanti akan ditemukan pada hari kiamat. Nah, itu yang mereka tidak sadari. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang bermain dengan agama itu, sendagura tentang agama, sebenarnya mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah. Nauzubillah. Berikutnya ayat surah Al-A'raf ayat 165, Allah menjelaskan kepada kita, falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anil su'i wa ahazna allazina zalamu bi'azabim ba'isim bima kanu yafsuqun. Saya katakan falamma nasu zukkiru bihi. Jadi ayat yang hampir sama dengan ayat tadi, tatkala mereka melupakan peringatan kepada mereka, apa yang diperingatkan kepada mereka, kemudian anjainal ladzina yanhauna anisu, kami selamatkan orang yang melarang perbuatan jahat. Jadi kalimat ini bagi orang-orang yang melarang perbuatan jahat, mereka akan terselamatkan. Jadi bagi orang melarang perbuatan jahat, ya di situ disebutkan nahi mungkar. Wa ahasnal ladzina zalamu bi'azabim ba'is, itu kami timpakan kepada orang azalim azab yang keras, bima kanu yapsukun, disebabkan karena mereka selalu buat fasik. Ya, jadi setiap orang yang selalu berbuat fasik akan terimalah bagian, yaitu azab yang berat. Kemudian Allah berfirman dalam surah Shad ayat 26, ininya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il ahwa fayudillaka an sabilillah innallazina yadilluna an sabilillahi lahum azabun sadid bima nasu yaumal hisab. Itu dikatakan kerimaan ini ditujukan kepada Nabi Daud. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Sesungguhnya kami menjadikan kamu penguasa atau khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Wala tattabi'il ahwa'a fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabun sadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka telah merupakan hari perhitungan. Ya, mereka lupa dengan hari kiamat. Kemudian sambungan ayat Al-46 tadi, patahna alaihim abwa kulli syai'in. Kami membuka semua pintu-pintu kesenangan. Ini dikata Buya tadi, istidraj itu
mereka diberi persekot dengan kesenangan-kesenangan terhadap orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah tadi, dia melupakan nasihat-nasihat Allah tadi, maka diberilah kesenangan. Artinya mereka dibuat lengah dengan kesenangan-kesenangan itu, mereka tidak sadar. Itu dijelaskan pada ayat Hurah Hijr ayat 13 sampai 15 dikatakan la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang yang lalu. Jadi orang-orang yang lalu, orang-orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab dan mengikuti Rasul atau utusan Nabi mereka sudah berlalu dengan berbagai siksaan yang mereka peroleh. Kemudian soal Hijr ayat 14, walau patahna alaihim babam minas samai wazalamu bihi ya'rujun. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus naik ke atasnya. Kemudian apa yang didapati di situ didapati apa itu la qalu gitu, la qalu di situ dikatakan la qalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum musruhun. Di situ mereka berkata, sungguh pandangan kamilah yang dikaburkan, maka kami adalah orang-orang seperti kena sihir. Nah, ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka tidak beriman kepada Al-Quran, kepada sunnatullah. Akhirnya mereka menyesal. Mereka setelah dibukakan salah satu pintu langit, mereka melihat, maka dia menyalahkan pandangan kamilah yang salah karena seperti orang kena sihir. Itulah penyesalan mereka. Kemudian Allah menjelaskan lagi pada Al-Mu'min ayat 77, surah 23 ayat 77, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, hatta iza ja patahna alaihim baban za azabin sadidi izahum fihi mublisun. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu tentang azab yang amat sangat, waktu itu tiba-tiba mereka berputus asa. Jadi orang dalam keadaan gembira, sangat gembira, kemudian datang sesuatu azab, mereka berputus asa. Kemudian dijelaskan juga dalam surah 4 ayat 1 dan 3 sampai 3, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna patahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu kemenangan yang nyata, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu dikatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Kemudian wa yutimma ni'mata 'alaika, serta menyempurnakannya nikmat atas kamu, wa yahdiyaka siratim mustaqimah, dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Kemudian ayat 3-nya wa yansurukallahu nasran azima, supaya Allah menolong kamu dengan pertolongan yang kuat, pertolongan yang banyak. Arti di situ dimulai dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu akan ditolong Allah. Orang-orang yang tidak beriman maka dia akan dapat siksa. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan kepada kita, hatta iza parihu bima utu, apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Al-An'am 44 itu jelaskan, surah Ar-Rum ayat 36, wa iza qadaina wa iza azaqna nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aidihim izahum yaqnatun. Di situ dikatakan wa iza akhaznan nasa rahmatan farihu biha, apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, maka mereka merasa gembira dengan rahmat itu. Wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aidihim
izahum yaqnutun. Apabila mereka ditimpa musibah disebabkan kesalahan yang telah mereka kerjakan oleh tangan mereka sendiri, maka tiba-tiba mereka berputus asa. Jadi kalau kita ditimpakan suatu musibah itu disebabkan oleh kesalahan kita, bukan Allah mau menimpakannya. Allah selalu memberikan rahmat, tetapi kita tidak bersyukur, maka ditimpalah keputusasaan gitu. Kemudian pada surah Ar-Rafir ayat 83, surah 40, surah 43, Allah berfirman, "Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim wa ma kanu bihi yastahzi'un." Itu dikatakan, "Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat." Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka, dan mereka membawa rasul-rasul, utusan-utusan datang kepada mereka yang membawa keterangan yang benar, maka farihu bima indahum minal ilm, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Akan tetapi wa haqa bihim ma kanu biyastadhun, mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka memperolok-oloknya, karena mereka diberi pasport dengan kesenangan-kesenangan, karena mereka diberikan dalam keadaan memperolok-olok ayat-ayat Allah, tapi diberikan kesenangan merupakan ujian bagi mereka. Mereka tidak sadar mereka dikepung oleh azab. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 76, Allah menjelaskan kepada kita, walaqad akhazna bil azabi pamastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun. Kita di situ, walaqad akhazna bil azab, sesungguhnya kami telah pernah melepaskan azab, menimpakan azab kepada mereka. Pamastakanu li rabbihim, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka. Kemudian li rabbihim, kemudian wa ma yadarrauna, di situ mereka mereka berpaling dari apa yang dijadikan kepada mereka. Mereka tidak mau berdoa, tidak mau memanggil Tuhan mereka. Itulah yang dimaksud dengan itu. Mereka tidak mau bermohon diri, merendahkan diri kepada Allah yang menciptakan mereka. Itulah orang-orang yang mendapat azab. Kemudian pada ayat berikutnya surah 44, iza parihu bima utu akhaznahum ba'tatam fa'izahum mublisun, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka seketika itu mereka terdiam putus asa. Tapi dijelaskan pada ayat berikutnya Al-An'am 45, dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Maka orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Demikianlah pembahasan tadabbur dari ayat 44 surah Al-An'am. Mudah-mudahan kita dapat memahami ayat tersebut sehingga kita memahaminya dengan baik. Itulah harapan kita semua. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat dipahami dengan seksama. Itu harapan kita semua. Namun demikian, apa yang kita bacakan tadi mungkin ada kekeliruan, untuk itu kami mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.